Ini kita bantu bapak-bapak, ibu-ibu yang sebagai petani yang selama ini memang butuh pengolahan untuk penanaman sampai hasil pertanian. Kita buka HP saya pribadi yang langsung ke warga. Hanya WA saja cukup gitu. Nah, nanti dari kami akan menindaklanjuti apapun itu gitu. Dari kami dengan aspirasi anggota dewan, kita datangkanlah lampu solar cell. Alhamdulillah bisa sangat membantu. Kita terus berkampanye dan bersosialisasi bahwa energi terbarukan ini bukan sesuatu yang aneh. Dengan adanya energi terbarukan ini malah justru sangat membantu dan lebih efektif dan lebih efisien dan ramah lingkungan. Mengenal dan melihat lebih dekat sosok dan kegiatan para wakil rakyat kita yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah akan kembali menyapa kita dalam program Proaktif, program aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif, dan informatif. Dalam Proaktif edisi kali ini, kita akan mengunjungi ke daerah pemilihan Jateng 4 atau Dapil Jateng 4, yakni Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Tentu saja bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dalam pemilu legislatif tahun 2019 lalu berhasil melenggang ke Gedung Berlian sebagai satu-satunya legislator perempuan dari perwakilan Dapil Jateng 4. Beliau adalah Ibu Kartina Sukawati. Sebagai politisi perempuan yang mewakili masyarakat Pati dan Rembang, beliau tidak pernah mengabaikan kepercayaan dan amanah yang diberikan masyarakat kepada beliau. Dalam setiap kesempatan tugas kedewanan, beliau selalu mengerjakannya dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Selain melaksanakan fungsi legislasi dan anggaran, dalam fungsi pengawasan, beliau juga selalu menjalankannya. Salah satunya adalah kegiatan kunjungan dapil yang selalu beliau manfaatkan dengan mengunjungi konstituen dan masyarakat. Dalam Kundapil kali ini, kita diajak beliau untuk mengunjungi desa-desa di Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang untuk melihat progres pembangunan infrastruktur hasil pendampingan dana aspirasi dewan. Dan salah satu desa yang dikunjungi adalah Desa Mblaru, Kabupaten Pati. Oh, mau pilih desa. Oh, Terus pundi, sugeng sehat. alhamdulillah. Mau keliling desa, mungkin ke tempat pintu ke tempat saya, keliling desa tempat sawah saya. Oh, ngoten. Lah kita nem napa niki, Tanah Pak? kedelai, baru saya ketemu kedelai. Boleh. Nggih. Alhamdulillah, nah kultivatornya saged diagem nggih, Pak nggih. Bisa Alhamdulillah. dipakai, kultivatornya bermanfaat untuk kelompok tani. Benar. Nggih. Di desa yang terus tumbuh dan berkembang ini, sektor pertanian menjadi salah satu profesi sebagian masyarakat desa. Agar terus berkembang dan sejahtera melalui kelompok tani Tombro Mulyo, beliau memberikan bantuan kultivator melalui pendampingan dana aspirasi dewan. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali berjumpa bersama saya Dina dalam acara Proaktif. Kali ini kita sudah berada di Desa Mblaru di Kota Pati. Nah, di desa ini kita akan melihat persawahan-persawahan bersama Ibu Ina atau Ibu Kartina Sukawati. Nah, di sana kita sudah melihat perbentangan sawah yang luas dan bersama Ibu Ina nanti kita akan lihat beliau ada di sini. Ada apa sih? Yuk kita langsung aja lihat ke sana.
pagi, Bu. Selamat pagi Mbak Dina. Iya. Gimana kabarnya? Baik, Ibu. Bapak, selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Lagi apa ini, Bu? Ini saya lagi kunjungan desa, ke Oh, desa-desa lah. iya, Tadi iya. di depan lagi lewat ketemu nih sama Dengan beliau bapaknya. nih, Bapak. Wah. Nah, diminta mampir ke sawahnya nih. Sekalian beliau laporan juga, Bu, kultivatornya udah jalan nih. Nah, gitu. terus tadi ada pemberian kultivator dari pemerintah provinsi ya, melalui aspirasi dewan. Nah, ini terus sambil melihat kultivatornya masih ada, terus kemudian bermanfaat untuk tanam ketiga. Kalau yang ini tanam ketiga karena kultivator itu digunakan untuk tanaman-tanaman yang sifatnya seperti ini, kedelai, jagung ya. Gitu. Oke, mungkin dari bantuan ini dari Ibu sendiri nih, Bu ya. Iya. Mungkin banyak sekali yang dibutuhkan dari petani-petani Iya. ini. Nah, salah satu tadi sudah dibantu nih ya. Mungkin tujuannya seperti apa sih, Bu? Ya tujuannya gini, kita ini kan negara agraris ya Mbak ya. Jadi kita juga harus bangga dengan negara agraris ini. Jadi semua itu sebenarnya kita unggul di pertanian. Nah, ini kita bantu bapak-bapak, ibu-ibu yang sebagai petani yang selama ini memang butuh pengolahan untuk penanaman sampai hasil pertanian. Kita juga harus alih teknologi ya untuk lebih mempercepat pekerjaan para petani efektif dan efisien. Iya, gitu, benar Mbak, ya. ya. Mungkin kendalanya sendiri apa nih Bapak yang dikeluhkan? Kendalanya, Pak? Ini ya, tadi dengar-dengar ini lebih tumbuh banyak rumputnya dibandingkan dengan yang ditanam nih. Karena cuaca ya Pak ya? Mungkin bisa kita atasi dari kalau kita sebenarnya kalau kita lahan sendiri lah ya. Ini kan lahannya kan kita harus mengejar waktu karena kita dikejar dengan sewa. Seandainya kalau ini lahan sendiri, kita bisa mengolahnya itu kita rotari dulu, habiskan rumput. Nanti biarkan dulu tanah itu. Nanti baru tumbuh kita gali lagi. Nanti lama-lama kan sampai akarnya ini udah mati, udah berkurang lah, kita bisa menekan pertumbuhan rumput. Ini gimana Ya nih, Bu? itu gini, jadi ada permasalahan ini ceritanya. Kan kita kan Pertalite subsidi. Iya. Pemerintah sedang mengatur aturan untuk subsidi tepat sasaran, kan begitu. Dengan mekanismenya dan sistemnya. Nah, petani ini kan pakai kultivator nih Mbak, Iya. pakainya kan Pertalite gitu kan. Nah, sehari itu 5 liter. 5 liter. Nah, kalau sehari 5 liter dipakai itu, ini tidak bisa asal beli Mbak. Iya. Nah, asal beli, jadi harus mendapatkan surat dari Dinas Pertanian bahwa beliau ini petani loh. Nah, itu dipakai sampai surat itu berlaku 1 bulan. Nah, petani mengeluhnya gini, ya nggak apa-apa deh, oke kalau ada suratnya. Cuma jangan 1 bulan dong. Misalnya ini durasinya kan ini 4 bulan panen ya, 1 musim panen. Iya, bener. Nah, itu terus dibikin 1 musim panen. Iya, gitu. setelah nanti diperbarui lagi, diperpanjang begitu. lagi. Jadi per 1 musim panen, jadi nggak bolak-balik ke dinas Iya, untuk minta surat untuk beli Pertalite. Oke, Iya. semoga ini cepat selesai masalahnya Iya, dan nanti betul. bisa para petani juga sejahtera. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, kita Iya. jalan-jalan nanti. Oke, Kayaknya kita masih banyak lanjut yang lagi akan ya. kita explore ya. Iya. Usai bertemu petani di Desa Mblaru, perjalanan kita berlanjut ke Desa Ketanggan, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Di desa yang berada di wilayah Pegunungan Muryapati ini, keberadaan lampu penerangan jalan begitu penting bagi warga. Lagi-lagi, melalui pendampingan Ibu Kartina Sukowati, sebanyak 8 titik lampu jalan solar cell atau tenaga surya berhasil dibangun di Desa Ketanggan dengan nilai anggaran hingga ratusan juta rupiah. Ibu Ina, Ibu Ina, kita iya. sudah kayaknya merasa perjalanan kita sudah naik ke atas gunung nih, Iya, berasa kita ini udah naik-naik gunung ini. Kita berasa di Desa Ketanggan ini berasa berbeda dengan yang tadi. Iya. Nah, ini apa sih Bu? Saya bisa dibawa ke sini. Iya. Jadi Desa Ketanggan ini adalah desa yang ada di
ketinggian ya di sini. Juga di sini ada Bapak Kepala Desa. Nah, desa ini membutuhkan lampu penerangan. Ya. Nah, lampu penerangan. Oleh karena itu desa ini minta supaya ada lampu penerangan yang praktis. Maksudnya enggak usah ngurus ke PLN, nunggu jaringan dan lain sebagainya. Nah, dari kami dengan aspirasi anggota dewan, kita datangkanlah lampu solar cell, ya, jadi lampu tenaga surya, itu Mbak, ya ini. Jadi se-Kabupaten Pati kita sudah menempatkan sekitar 25 desa. Mungkin dari masyarakat sekitar ini dampak yang dirasakan oleh bantuan tenaga surya ini seperti apa ini Pak? Sangat banyak Mbak, karena apa? Lampu ini biarpun nanti mati lampu, biasanya di sini tuh kan ada punden Mbak. Itu pundennya. Jadi kalau mau nyekar ataupun mau pemakaman kebantu ya. Kan serem. Jadi ini memang sangat bermanfaat Mbak, apalagi di komisi saya kan memang membidangi energi terbarukan ya. Iya, baik. Bapak mungkin harapannya apa ini Pak dengan adanya bantuan dari pemerintah khususnya dari DPD Provinsi Jawa Tengah ini? Dari Bu Ina ini. Ya. Bantuan jangan sampai putus hanya di sini. Oh, maksudnya terus Pak? Iya. Karena apa? Selama Bu Ina masih menjabat dan saya masih menjabat Kades, nggak bisa. Ayo kita saling bareng-bareng ya kita sama Inji. Amin amin. Kita doakan bareng-bareng ya. Jadi untuk kesejahteraan masyarakat itu masih banyak membutuhkan uluran tangan dari wah, iya. Mulai dari apa nanti seperti yang saya ngendikan tadi untuk peresmian balai desa Ibu. Gitu. Salah satunya nanti juga memperkenalkan apalagi nih ya selain Tata Surya Nadi tadi. Masih banyak Ibu. Bapak matur nuwun sangat, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat yang ada di desa mriki nggih. Ibu mungkin ada lagi nih. Iya, mungkin itu dan Pak Inggi saya lanjut nih. Sejak pagi berkeliling ke desa-desa di Kabupaten Pati, sudah saatnya kita harus kembali menguatkan fondasi. Saatnya makan siang. Bagi Anda yang sedang transit atau berkunjung ke Juwana Pati dan pencari makanan khas pesisir Pati yang enak dan menggoyang lidah, Rumah Makan Bu Marni pilihannya. Di tempat ini berbagai masakan hasil laut tersedia komplit dan nikmat di lidah. Yang paling penting, harganya tidak menguras kantong. Pemirsa, masih bersama Dina dan juga Ibu Ina. Setengah hari kita berjalan-jalan dengan Bu Ina ini ya. Mungkin saatnya kita akan istirahat sejenak. Nah, kali ini kita mampir di warung makan Bu Marni, tepatnya di Kecamatan Juwana, yaitu spesialis masakan kepala manyung. Wah, dan saya penasaran sekali, apakah Ibu Ina dulu cita-cita menjadi seperti ini, Bu? Dulunya. Waduh, kalau dulunya ya Mbak ya, wah ini. Jadi kalau dulu enggak pernah kepikiran ya untuk jadi anggota dewan ya. Jadi dulunya adalah saya dosen Mbak. Oh gitu? Iya, saya dosen, terus juga pengusaha. Jadi terus kemudian setelah menggeluti itu tertarik ya akhirnya. Terus kemudian terus diminta lah untuk pulang ke Pati. Waktu itu ada pemilihan bupati, wakil bupati. Diminta untuk menjadi wakil bupati. Ya sudah, pertamanya ragu-ragu Mbak. Waduh nih gimana ninggal kerjaan. Ya kan? Terus akhirnya ya sudahlah. Bahasa orang sini itu kalah cacak menang cacak ya. Kalau misalnya menang berarti memang Allah mentakdirkan saya di Pati. Kalau kalah ya sudah balik lagi lah, nggak ada kerugian apapun gitu. Akhirnya ya sudah, terus akhirnya saya pulang ke Pati, terus jadilah wakil bupati waktu itu ya. Terus sejak itulah terus mulai terjun di dunia politik ya, sampai sekarang menjadi anggota DPRD. Iya, mohon maaf Ibu, mungkin Ibu sendiri berapa bersaudara dari keluarga? Kami 3 Mbak. Ya. Nomor saya nomor 1. Ya, kebetulan yang nomor 2 juga anggota dewan tapi DPR RI.
Ya, yang ketiga ini si bungsu tidak tertarik di politik. Malah tidak tertarik. Iya. Waduh. Jadi pengusaha saja. Jadi ada beberapa yang ketertarikan, ada yang di bidang politik, mungkin dari pengusaha ataupun di bidang lainnya. Betul. Ya. Alhamdulillah sekali, mungkin jadi amanah dari beliau ini di masyarakat Pati sudah banyak yang dibantu oleh Bu Ina ini. Nah, Bu Ina, mungkin banyak masyarakat ini apa sih Bu yang kendala apa di daerah itu Bu? Nah, yang terbaru ya, update terkini, kebetulan dapil saya adalah dapil 4 yaitu daerahnya adalah Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Nah, biasanya kami dari anggota Dewan Provinsi ini punya waktu-waktu untuk kunjungan dapil, yaitu turun ke lapangan langsung masuk ke desa-desa. Nah, dari situ kita sering mendengar bahwa sekarang ekonomi agak tersendat karena pandemi gitu pandemi COVID dan ini masih proses pemulihan dan rata-rata memang kesulitan perputaran ekonomi ya dengan adanya kesulitan ekonomi terus harga-harga lapangan kerja juga sulit, harga-harga melambung ya. Nah, ini yang rata-rata menjadi keluhan. Apalagi kita tadi ke kelompok tani kan, Mbak. Nah, ini pupuk juga agak langka, kemudian mendapatkan BBM agak sulit, seperti itu. Dan Bu, kalau kita ngobrolin soal yang berat-berat kayak kok berat sekali gitu. Berat ya. Bu, hobinya apa sih sebenarnya? Saya masak, Mbak. Saya punya hobi masak dan juga tanaman, ngurusi tanaman dan masak gitu ya. Ya udah coba kalau sudah di rumah gitu. Masak gitu iya Bapak? Jadi kalau pagi gitu saya setelah sholat subuh ya udah dengan baju kebesaran daster itu ya nah itu saya harus masak paling tidak untuk sarapan itu harus saya sempatkan karena disitulah kasih sayang itu ada. Benar. Jadi ada kalanya kerja sebagai pekerja, ibu rumah tangga tetap tetap. Oke Bu, saatnya kita kembali ke ekonomi untuk makan. Iya betul. Nah, ini makan langsung aja kayaknya sudah mulai keroncongan ya. Ini sudah lapar. Oke pemirsa, kita akan menikmati santap siang dulu. Terima kasih ya. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Usai menguatkan pondasi, perjalanan kita kembali berlanjut dan masih bersama Ibu Kartina Sukawati yang kembali melaksanakan kegiatan Kundapil atau kunjungan dapil di Kabupaten Pati. Desa berikutnya yang akan kita kunjungi adalah Desa Karangrejo, Kabupaten Pati. Jalan di desa yang berada di Kecamatan Juwana ini sebelumnya kondisinya rusak parah dan tidak pernah tersentuh pembangunan hingga 15 tahun lamanya. Berkat pendampingan dari Ibu Kartina Sukawati, jalan desa sepanjang ratusan meter ini telah terbangun dengan kokoh dan rapi. Pemirsa, saat ini kita sudah berada di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Nah, saat ini kita masih bersama dengan Ibu Ina dan beserta Ibu Lurah Karangrejo dan juga Pak RT atau tokoh masyarakat. Selamat siang Bapak, Ibu. Kita berada di sini bersama Ibu Ina. Mau lihat-lihat ini acara apa ini Bu kita ke sini? Sambil kita jalan ya pelan-pelan nih. Jadi gini ya. Tadi kita udah keliling ya Mbak Keliling-keliling. Nah, sekarang kita akan masuk ke Desa Karangrejo. Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, di mana desa ini mendapatkan infrastruktur aspirasi bangunan ya berupa jalan beton. Ini ya sebenarnya. Dengan nilai tertentu, gitu ya. Tetapi yang menjadi unik di desa ini bahwa kalau kita berpikir bahwa bangunan ini, jalan kita berhenti dulu nih. Jalan ini. Ya, jalan ini. Betonan ini. Betonan ini, ya kan? Dengan panjang berapa ini Pak RT? Ini 240. Nah, 240 meter ya, dengan uang segitu itu kayaknya kurang. Kalau kita nalar Bu? Nalar, kurang. Itu. Tetapi uniknya di desa ini sampai 240. Oh. Berarti kan ini ada tambahan. Nah, ini apa ini? Nah, ini tambahan. Ya, ini berkat Bu Kepala Desa ya, bagaimana cara mencari tambahan. Benar. Terus kemudian
dari RT. RT ini guyup bagaimana caranya, dan ini jalan ini dibuat rame-rame. Gotong royong. Betul, jadi Oh, guyup kerja bakti. warganya yang kerja. Betul. Mungkin dari Pak RT dan Bu Lurah, tips dan trik agar warga ikut andil dalam seperti ini acara untuk pembetonan ini. Ada semacam himbauan atau ajakan seperti apa sih Bu? Mungkin kan kadang ini Ibu RT Bu Lurah dan Pak RT ini, Bu Lurahnya gimana? Ibu kan masih muda, atau mungkin cara seperti apa di OPA ada semacam turpres atau apa semacam gitu? Ya, kita hanya pendekatan dan hati ke hati bahwa yang saya dari beberapa tahun, puluhan tahun, mungkin hampir 15 tahun kan wilayah ini jarang tersentuh bangunan. Oh ya. Kok alhamdulillah Bu Ina terima Kartina kasih. ini ngasih bantuan. Dengan itu kita nyon sewu nggih. Ayo warga semangat gitu. Oh. Dengan bantuan ini semoga blok ini terbangun semua. Ya, Piye jalannya caranya bagus gitu. gitu ya, Kita bisa gotong dipakai. royong. Ya, harapannya ya kalau sudah ada bantuan seperti ini, diberi aspirasi seperti ini, bisa dijaga dengan sebaik-baiknya dan bisa dilanjutkan. Iya, Jadi ini tidak hanya sekedar ini, tetapi ke depan nanti mungkin ada terusannya ya, Mbak. Iya, baik Ibu Ina, Ibu Lurah, Pak RT matur nuwun, terima kasih sudah memberikan semacam edukasi buat kita sebenarnya apa sih makna dari kepedulian dan juga gotong royong. Iya. Teriknya udara siang hari ini tak menyurutkan semangat Ibu Kartina Sukowati melanjutkan tugas beliau berkeliling dapil dan menyerap aspirasi masyarakat. Perjalanan kundapil beliau berlanjut ke Desa Peranti, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang untuk mengecek hasil pembangunan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya di pesantren Nur Ihsan, hasil dari dana aspirasi Ibu Kartina Sukowati. Pesantren yang sekaligus panti sosial ini sejak beberapa tahun terakhir mengoptimalkan penggunaan listrik dengan memanfaatkan PLTS yang dipasang di atap bangunan pondok pesantren. Terbukti, penggunaan PLTS tersebut mampu menghemat biaya pengeluaran listrik setiap bulannya. Jadi pondok ini ada pondok pesantren bernama Nur Ihsan, dan pondok ini semula kecil, kemudian besar karena juga santrinya banyak, ulama banyak, kemudian berkembang, dan yang menjadi unik di sini adalah beliau ini, Yai ini tanpa memungut biaya. Santri, baik santri yang memang untuk mondok untuk belajar ataupun yang disabilitas maupun lansia ataupun yang memang butuh pengobatan karena ada beberapa masalah psikis misalnya seperti itu. Karena pondok ini luar biasa itu, kita bantu ya, saya bantu berupa aspirasi anggota dewan, yaitu berupa solar cell yang di rooftop. Jadi bentuknya solar cell itu di atas ya, di atas genting ya, di atap itu untuk menyerap matahari, kemudian diolah untuk menjadi tenaga listrik. Ya, kebetulan saya di Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, di Komisi D yang membidangi ini, sehingga memang kita terus berkampanye dan bersosialisasi bahwa energi terbarukan ini bukan sesuatu yang aneh atau ini merepotkan atau ini jangan-jangan nanti malah bagaimana gitu ya. Jadi memang di masyarakat belum begitu familiar, sehingga mungkin dari Yai nanti ini akan banyak kunjungan-kunjungan dari tempat yang lain yang ingin membuktikan bahwa dengan adanya energi terbarukan ini malah justru sangat membantu dan lebih efektif dan lebih efisien dan ramah lingkungan. Jadi itu kita akan terus gaungkan dan sosialisasikan. Nah, ke depan untuk APBD provinsi ini juga untuk energi terbarukan ini menjadi suatu program yang unggulan, sehingga ke depan kita lebih tingkatkan lagi untuk pengembangannya. Untuk sebelumnya ya, dikarenakan dari PLTS
PLN gitu. PLN. Bayar bulanannya gimana? Bulanannya 1 bulan biasanya 350-an dari itu. Tapi setelah adanya PLTS ini sangat membantu sekali. Apalagi pas waktu kemarau ini bisa 100%. Jadi siang terus malamnya lagi, alhamdulillah bisa sangat membantu. Harapan kami, ya, alhamdulillah semoga Bu Ina membantu karena kan di sini kan lokasinya ada 3. Untuk tahun ini alhamdulillah dapat bantuan yang lokasi untuk Putra. Nah, akan ada 3 lokasi yang belum itu yang Putri, terus yang sebelah utara sana. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas menjadi kekuatan tersendiri bagi Ibu Kartina Sukowati. Mimpi warga Pati dan Rembang semakin sejahtera dan maju, senantiasa akan terus terpatri demi Ibu Pertiwi. Semoga. Ini kita bantu bapak-bapak, ibu-ibu yang sebagai petani yang selama ini memang butuh pengolahan untuk penanaman sampai hasil pertanian. Kita buka HP saya pribadi yang langsung ke warga. Hanya WA saja cukup gitu. Nah, nanti dari kami akan menindaklanjuti apapun itu gitu. Dari kami dengan aspirasi anggota dewan, kita datangkanlah lampu solar cell. Alhamdulillah bisa sangat membantu. Kita terus berkampanye dan bersosialisasi bahwa energi terbarukan ini bukan sesuatu yang aneh. Dengan adanya energi terbarukan ini malah justru sangat membantu dan lebih efektif dan lebih efisien dan ramah lingkungan.